Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang cinta Rasulullah? Siapa yang pengen masuk surga? Masuk surganya bareng Rasulullah. Kemarin Kak Ijo lagi jalan, tiba-tiba ada anak kecil colek-colek. Kak Ijo, Kak Ijo. Iya. Kenapa? Kakak. Iya kakek. Bukan kakek. Oh ya maaf, nenek. Bukan nenek. Oh iya, kenapa? Kak Ijo. Apa? Aku mau tanya. Oh, tanya apa? Aku pengen banget masuk surga, tapi aku pengennya masuk surganya sama Rasulullah. Hah? Masuk surga sama Rasulullah? Iya, bisa nggak? Teman-teman, bisa nggak kita masuk surga bareng Rasulullah? Bisa nggak? Ada yang tahu nggak caranya gimana? Rajin sholatnya, pintar, apalagi? Rajin ngaji, rajin apa lagi? Rajin bantu orang tua, rajin belajar, rajin apa lagi? Oh, rajin sholawat. Oh, kalau gitu Kak Izul mau ajak teman-teman sholawat, mau nggak? Sholawat. Jadi kita bisa sholawat di mana aja. Sekarang bareng-bareng ya. Sholawatnya gini. Sholatullah, salamu lebih kencang ala toha Rasulullah. Sholatullah, salamullah ala yasin Habibillah. Ayo kita sholat, pilih pemimpin yang rajin sholat. Siapa yang enggak sholat, di kuburnya nanti lompat-lompat. Salatullah, salamullah semuanya ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin Habibillah. Teman-teman, kalau Kak Izo mau tanya ya, satu hal nih ya. Ada yang tahu nggak siapa pencipta langit? Yang kencang suaranya ya. Siapa pencipta langit? Siapa pencipta bumi? Siapa pencipta bakwan? Bakwan. Bakwan. Kalau bakwan mah yang jualan abang-abang gorengan. Teman-teman, kalau Kak Izo tanya, siapa yang mau dengerin cerita? Oke, siapa yang mau dengerin cerita? Sekarang Kak Izo tanya dulu ya, udah siap belum? Kalau Kak Izo bilang gini, tangannya ke atas, dua-duanya, yang kenceng ya. Oke, turunin lagi, tangannya ke atas, turunin lagi, kurang kompak ya. Yang cepet ya, tangannya ke atas, kurang kompak. Sekali lagi, tangannya ke, belum, sabar. Untuk gini, tenang, ulang ya. Tangannya ke atas, pegang kepala, pegang hidungnya, yang cepat pegang perutnya, pegang kupingnya, pegang keteknya. Ini malah Kak Izo nggak konsen. Sekali lagi ya, tangannya ke atas. Oke, pinter. Digoyang-goyang. Ini yang di belakang ada ini. Ulang. Sekarang lomba duduk yang rapi. Kalau Kak Izo tanya gini, halo adik-adik apa kabar? Yang kencang, halo adik-adik apa kabar? Tangannya kalau Kak Izo tanya sambil bilang gini ya, halo adik-adik apa kabar? Baik. Gitu ya, siap ya. Semuanya jawab ya. Tangannya ditepuk sambil kepalanya digoyang-goyang. Yeay. Anak Indonesia harus rajin sholatnya, harus rajin belajar, dan jangan lupa rajin sholawat biar dapat syafaat. Semuanya jawab ya. Halo adik-adik apa kabar? Halo adik-adik apa kabar? Halo adik-adik apa kabar semua? Halo adik-adik apa kabar? Sekali lagi ya. Nah, kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, ya memangnya begitu. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Siap, sekali lagi. Kalau kau senang hati bilang hore. Kalau kau senang hati bilang hore. Kalau kau senang hati, dan memangnya begitu. Kalau kau senang hati bilang hore. Coba sekali lagi ya.
Buka mulut, tertawa 3 kali. Buka mulut, tertawa 2 kali. Buka mulut, tertawa 1 kali. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Ada suaranya. Tepuk tangan dong semuanya. Oke, kita siap dengan cerita ya. Tapi sebelumnya kalau kayak bilang ini, tepuk 1 yang kenceng pakai hu gitu ya. Coba kita tes. Tepuk 1. Keren. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk setengah. Iya, kenapa? Aku kan belum diajarin. Oh ya, lupa. Kalau tepuk setengah, tangannya ditahan, direm ya, ditahan. Biar seru, kita kasih suara. Suaranya gimana Kak Izul? Suaranya bunyi gini nih. Nah, bisa ya. Kita tes ya. Tepuk setengah. Kurang harus gini. Nah, gitu. Ulang lagi ya. Tepuk setengah. Tepuk 2. Oh, ada yang ngikik. Siapa yang punya? Kalau 2 berarti ulang ya. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk setengah. Bentar. Kita mulai ceritanya. Yang serem ya. Bener ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, waktu Rasulullah masih di dalam kandungan bundanya, ayahnya Rasulullah meninggal dunia. Berarti Rasulullah disebut atau dipanggil sebagai anak apa teman-teman? Anak yatim. Karena ayahnya udah nggak ada, udah meninggal. Kemudian apa yang terjadi? Setelah kurang lebih 9 bulan melahirkan, bunda Rasulullah melahirkan Rasulullah. Tapi nggak begitu lama teman-teman, nggak bisa melihat Rasulullah lebih besar. Bundanya Rasulullah kemudian menyusul ayahandanya, meninggal dunia juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti Rasulullah jadi anak apa teman-teman? Anak yatim piatu. Tapi walaupun seperti itu, Rasulullah sangat cinta sama ayahnya, cinta sama bundanya. Teman-teman, di sini Kaizul tanya, teman-teman masih punya ayah nggak? Masih punya bunda nggak? Lalu apa yang terjadi? Ada seorang anak namanya Budi. Siapa namanya? Si Budi ini siapa Kaizul? Si Budi ini ternyata seorang anak yang ketika ibunya mengandung, ayahnya meninggal dunia. Berarti si Budi dipanggilnya sebagai anak apa? Anak yatim. Dan sama nih teman-teman, beberapa saat kemudian setelah 9 bulan Budi dilahirkan. 3 bulan setelah itu ibunya menyusul ayahnya, akhirnya meninggal dunia juga. Budi berarti dipanggil sebagai anak apa teman-teman? Tapi walaupun Budi anak yatim piatu, dia itu pengen banget seperti Rasulullah yang mencintai ayah dan bundanya. Mirip ya ceritanya kayak Rasulullah ya. Tapi tahu nggak? Dia pengen banget, Budi ini pengen banget punya cita-cita. Dia pengen punya misi. Misinya apa Kak Izul? Dia pengen ajak ayah sama bundanya masuk surga. Tapi dia nggak cuma pengen masuk surga aja sama ayah sama bunda. Lebih keren lagi, dia pengen nanti di surga, pengen banget dia punya sebuah istana yang besar, tinggi dan megah, terbuat dari emas dan permata. Bahkan di dalam istana itu dia pengen punya 2 mahkota yang nanti ketika ayah sama bundanya datang masuk ke istananya, mahkotanya diserahkan kepada ayah, serahkan kepada bunda. Tapi apa yang dilakukan Budi? Dia tidak menghayal teman-teman. Dia nggak cuma ngimpi, dia buktikan. Walaupun masih kelas 2 SD, si Budi sudah hafal Al-Quran 20 juz. Keren atau keren? Keren apa keren? Tepuk tangan dong buat Budi. Teman-teman, di sekolah ada temennya Budi, namanya Soleh. Siapa namanya? Kurang kencang, siapa namanya? Soleh. Kenapa dikasih nama sama ayah sama bundanya Soleh? Karena ayah sama bundanya pengen nanti kelak ketika lahir Soleh tumbuh menjadi seorang anak yang soleh, rajin sholatnya. Rajin apa lagi teman-teman? Rajin ngaji, rajin apa? Sholat, sholawat. Tapi sayang teman-teman, kenapa? Ketika Soleh lahir, ternyata Soleh jadi anak yang tumbuh di anaknya males banget. Disuruh
tidur kalau malam, dia malah pilih main handphone, main gadgetnya. Dan efeknya apa? Besoknya dia tidur, ketiduran sekolahnya. Nanti bangunnya siang sebentar, bangun sebentar, kemudian tidur lagi. Hobinya Soleh itu tidur. Hobinya apa teman-teman? Tapi ada sesuatu yang terjadi sama Soleh. Ketika Soleh lagi asik-asik tidur, tiba-tiba dia terbangun dari tidurnya. Padahal tidurnya pulas banget, sambil ngorok pula. Pillernya banyak juga. Dia terbangun dari tidurnya. Tapi teman-teman, yang aneh, ketika dia terbangun, apa yang terjadi sama Soleh? Dia terbangun bukan di tempat tidurnya. Dia terbangun bukan di kamarnya. Dia terbangun bukan di rumahnya. Dia terbangun di tempat yang maha luas, seluas mata memandang. Soleh bangun dari tidurnya, padahal tidurnya lagi pulas. Bangun Solehnya. Alhamdulillah, hari ini aku udah bangun, tapi sebentar, kayaknya ada yang aneh. Ini kok gelap banget, jangan-jangan Aib lupa bayar listrik nih. Teman-teman, kenapa sih kok gelap banget? Nggak kedengeran, kenapa? Kurang kenceng, kenapa? Oh, matanya belum dibuka. Bilang dong dari tadi. Ya udah, kalau gitu aku buka dulu. Buka mata sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Ikok ikok. Wow, yang kanan sudah kelihatan. Sekarang yang kiri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikok ikok. Wow. Ting 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 ting. Ting 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 ting. Tapi teman-teman, ketika dia baru terbangun, dia terkaget. Apa yang dilakukannya? Wah! Ini di mana? Kok nggak ada siapa-siapa? Bukan di rumah aku, bukan di tempat tidur aku. Ini di mana sih? Pada saat dia kebingungan, tiba-tiba dia ingat seseorang. Sebentar, tenang. Oh ya, aku ingat, aku kan punya ayah. Ayah itu adalah pahlawan aku yang selalu menjaga aku. Aku mau panggil ayah. Biasanya ayah kalau dipanggil selalu hadir, selalu datang. Aku panggil dulu. Ayah. Ayahnya dipanggil sekali, nggak nyaut. Iya, kok nggak ada suaranya? Kok ayah nggak jawab, tumben? Coba aku panggil lagi, lebih kencang lagi. Ayah! Ayahnya jawab nggak teman-teman? Ayahnya nggak jawab. Dia makin panik, makin ketakutan. Kali ini dia teriak lebih kencang lagi. Coba aku teriak dulu deh, panggil dulu. 1, 2, 3. Panggil dulu. Belum. Sabar. Tarik napasnya kurang panjang. Sebentar. 1, 2, 3. Ayah! Ya, kok ayahnya nggak ada? Aneh banget. Dia makin ketakutan dan kebingungan. Tiba-tiba dia mengingat seseorang lagi. Ayah nggak ada. Oh ya, aku kan punya ibu. Ibu itu kan malaikat penjaga aku di dunia. Aku akan panggil ibu. Ibu pasti datang. Dia panggil ibunya. Ibu. Ibunya jawab nggak teman-teman? Dia panggil lagi, lebih kencang lagi. Ibu. Ibunya tetap nggak jawab. Kali ini dia panggil lebih kencang lagi. Dia teriak. Tarik nafas dulu. Ibu. Ada nggak ibunya teman-teman? Nggak ada. Sebentar. Kak Izu lupa. Boleh nggak sih kita teriak-teriak panggil ayah kita? Boleh nggak? Boleh nggak kita teriak-teriak panggil ayah kita? Nggak boleh. Boleh nggak sih kita teriak-teriak panggil bunda kita? Boleh nggak? Nggak boleh. Emang kenapa kayak itu? Karena Rasulullah sudah mengajarkan kita harus bersikap lemah lembut kepada kedua orang tua. Bahkan kalau ibu kita panggil, kita harus segera datang. Teman-teman, ketika dia kebingungan, panggil ayahnya, panggil bundanya, nggak ada. Tiba-tiba ada sosok yang memanggil Soleh. Suaranya besar sekali, suaranya menggelegar, menakutkan. Solehnya dipanggil, menyeramkan. Assalamualaikum, anak Soleh, Waalaikumsalam. Ya, ada suara tapi nggak ada orangnya. Suara itu kemudian memanggil lagi, lebih kencang lagi. Assalamualaikum, anak Soleh, Waalaikumsalam. Ya, nggak ada juga. Kali ini suaranya datang lebih besar lagi.
Assalamualaikum. Anak soleh, Waalaikumsalam. Ih, aneh banget. Kanan nggak ada, kiri nggak ada, di depan juga nggak ada. Teman-teman, di mana? Sebentar. Kurang kenceng. Di mana? Ada di belakang aku. Beneran? Aku mau lihat ke belakang, tapi jangan ada yang kagetin aku ya. Aku soalnya kalau dikagetin suka ngompol. Aku kalau dikagetin soalnya suka loncat terus guling-gulingan. Ya udah, kalau gitu aku mau lihat sekarang ke belakang, boleh nggak? Tapi janji jangan dikagetin ya. Beneran ya? Janji. Ya udah, kalau gitu aku mau lihat ke belakang dulu. Jangan dikagetin ya. Janji ya. Oke. 1. Dibilang jangan dikagetin. Nggak jelas banget. Dia makin takut dong. Udah, pokoknya jangan dikagetin ya. Janji ya. Ya udah, aku mau lihat dulu. 1. Ini kenapa sih? Orang lagi takut senang banget malah diketawain. Ya udah kalau gitu semuanya kagetin aku nggak akan takut. Aku pemberani. Coba. Rasain aku nggak kaget. Padahal dalam hatinya deg-degan. Tapi apa yang terjadi ketika dia mencoba melihat seseorang yang memanggilnya dari belakang, tiba-tiba yang dia lihat adalah dia melihat ada sosok makhluk yang tinggi besar, kurang lebih tingginya 20 meter. Dia tanya, kamu namanya siapa? Aku. Iya. Kamu namanya siapa? Aku namanya siapa? Iya. Kamu namanya siapa? Namanya aku siapa? Iya. Dari tadi ditanya mondar-mandir, kamu namanya siapa? Baiklah. Kamu bertanya-tanya. Yang benar dong. Namanya siapa? Perkenalkan, aku adalah. Namaku adalah Malaikat. Malaikat. Iya, kenapa? Aku mau tanya. Silakan. Sebenarnya aku sekarang ada di mana sih? Kau sekarang sedang berada di mana? Di negeri akhirat. Sebentar. Maksudnya aku udah meninggal. Ya, betul sekali. Maksudnya aku udah dipakein putih-putih gitu kayak pocong gitu ya. Betul sekali. Oh malaikat. Kenapa? Aku harus gimana? Aku bingung. Baiklah, kau dengarkan perkataanku. Iya. Kau silakan lurus ke depan. Kau jangan lurus ke depan yang lama. Terus? Kemudian belok kanan. Oh lurus, kemudian belok kanan. Ya udah, aku jalan dulu. Assalamualaikum, dadah malaikat. Singkat cerita, tadi soalnya jalannya kemana teman-teman? Kemudian kemana? Itu mah gampang. Ya udah, kalau gitu aku jalan dulu ya. Hitungin bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Jalan dulu. Ya, jalannya udah lama, panas, udah gitu haus, lapar lagi, nggak nyampe. Ya udah kalau gitu aku jalan lagi deh, atau nggak aku lari aja yang cepat. Bareng-bareng hitungin ya. 1, 2, 3. Jalan lagi. Ternyata dia sampai di tempat tujuannya. Di sana sudah berkumpul ratusan miliar, bahkan triliunan orang sedang ngantri, termasuk Soleh. Dia kebingungan. Dia teriak, wah, ini banyak banget orangnya. Kapan dipanggilnya nih? Udah kayak antri sembako aja. Lama dia menunggu, haus dia, kelaparan dia. Tiba-tiba ada sosok yang memanggil namanya. Anak Soleh, silakan maju. Teman-teman, tadi dengar nggak suara aku dipanggil? Makanya jangan berisik ya, aku mau dengar lagi. Sebentar. Anak Soleh, silakan maju. Iya, aku namanya Soleh. Silakan maju. Iya, aku maju. Sebentar, sabar. Dia lari. Iya, aku namanya Soleh. Silakan duduk. Duduk di mana? Di belakangmu. Ada kursinya. Silakan lihat. Oh, beneran ya? Silakan. Nggak ada. Sebelah kanan. Oh,
Iya benar. Ini sebentar. Ini aku boleh dudukin? Silakan duduk. Iya, tapi nggak apa-apa kan? Nanti aku takutnya jatuh pas duduk kejengkang lagi. Beneran nggak apa-apa? Silakan. Asik, dari tadi jalan lari capek, sekarang dikasih tempat duduk, enak banget. Ya udah, kalau gitu aku duduk dulu. Enak kayaknya, empuk lagi. Duduk dulu. Ini apa-apaan sih, baru duduk udah meledak gini, mana panas? Silakan duduk. Iya, tapi meledak. Silakan. Iya, jangan galak-galak. Ya udah kalau gitu, aku tutup dulu kupingnya biar kalau meledak nggak kedengeran. Tutup dulu. 1, 2, takut. Ya udah. Sekali lagi ya. Sebentar. 1, 2, sebentar. 1, 2, masih meledak lagi. Tiba-tiba dia ingat dia belum baca bismillah. Oh iya, aku belum baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayaknya nggak akan meledak, tapi aku tutup kuping dua-duanya aja. Oke, 1, 2, 1, 2, 3 kan nggak meledak. Yang belakang yang bunyi. Tiba-tiba apa yang terjadi, teman-teman? Baru aja dia duduk, ternyata terjadi keajaiban. Tangan kanannya bergerak sendiri. Ini kenapa tangan aku kok bergerak sendiri? Dia menerima sebuah buku catatan amal kebajikan. Wow, aku dapat buku. Sebentar. Soleh, Iya. silakan berdiri. Ya elah, baru duduk udah diri lagi. Sampai bener hidupnya. Baca bukunya. Dibaca. Silakan. Dia buka lembaran pertama. Apa nih? Disuruh sama ibu beli minyak goreng ke warung. Wah, aku hebat nih bantuin bunda. Pulang dari beli minyak goreng, kembalian 10.000-nya dijajanin. Ya, baru disuruh udah begitu, nggak jujur malah bohong. Lanjutkan. Iya, sebentar. Dia buka lagi lembaran kedua. Apa nih? Wah, hari Jumat, sholat Jumat di masjid. Oh iya dong, kan aku anak cowok. Pulang dari sholat Jumat, pulangnya ngumpetin sendal temen. Ya gimana sih, malah habis sholat Jumat malah ngebully temen, gak jelas banget. Lanjutkan. Iya. Ini gimana mau masuk surga, isinya jelek semua. Dia buka lagi. Apa nih? 2 hari sesudah jajanin uang kembalian minyak goreng, terus ngaku sama bunda, terus janji nggak akan ngulangin lagi, dan mulai hari itu berjanji untuk menjadi anak yang jujur selamanya. Tepuk tangan dong buat Soleh. Wah, aku senang. Aku buka lagi. Apa nih? Wah, 3 hari sesudah ngumpetin sendal teman, sendalnya dipulangin ke rumah teman sambil bawain cilok 3 bungkus dan janji nggak mau jadi anak yang suka bully-bully teman lagi. Tepuk tangan dong buat Soleh, teman-teman. Akhirnya Soleh berhasil melewati sebuah jembatan. Ada yang tahu nggak jembatan apa? Yang kencang, jembatan apa? Sampai dia di jembatan Shirathul Mustaqim, dia sampai, dan akhirnya dia sampai di depan pintu surga. Tepuk tangan lagi dong buat Soleh. Sampai di depan pintu surga, dia teriak, dia kaget. Masya Allah, ini gede banget pintu surga. Ini gerbangnya aja begini, terbuat dari emas dan permata. Wah, tapi aku bingung gimana cara masuknya. Tiba-tiba di sampingnya dia melihat ada sosok. Wah, ada, ini kayaknya malaikat. Teman-teman, siapa malaikat penjaga surga? Yang kencang siapa? Malaikat sedang menanti Soleh dengan wajah yang berseri, dengan senyumnya yang merekah. Aku samperin. Assalamualaikum, oh malaikat. Waalaikumsalam Soleh. Oh malaikat, aku mau masuk surga sekarang, boleh nggak? Sebentar, aku akan bukakan pintu surga untukmu. Asik, dibukain. Pintu surga dibuka oleh malaikat. Baru aja pintu surga terbuka sedikit, tiba-tiba dari dalam surga mengalir udara yang sangat sejuk banget mengenai wajahnya Soleh, mengenai tangannya, mengenai kakinya. Soleh langsung diam dan langsung berucap, Masya Allah, Alhamdulillah. Baru kena hawanya aja enak begini, rasanya dingin, sejuk, apalagi aku masuk surga. Malaikat, Ya, kenapa? aku masuk surga sekarang boleh nggak? Silakan. Akhirnya Soleh masuk surga, teman-teman. Dia langsung, karena senangnya, saking senangnya, dia langsung lari. Larinya kenceng banget, kenceng, nggak tahu berapa lama dia lari. Tiba-tiba di samping kanannya dia melihat sebuah keajaiban. Dia teriak, dia berhenti, langsung matanya
Malaikat. Ya, kenapa? Itu ada sungai. Kok warnanya putih? Itu sungai apa? Oh, itu adalah sungai yang terbuat dari susu. Wah, sungai dari susu. Hah, aku boleh minum nggak? Silakan. Dia minum susu yang berasal dari sungai itu. Wah, Masya Allah, enak banget. Susunya seger banget, lebih seger dari susu yang pernah aku minum di dunia. Teman-teman, mukanya si Soleh belepotan susu, putih-putih semua. Baru aja dia minum susu, kemudian semangatnya langsung kembali, dia lari lagi. Ketika dia lari yang jauh dan lama, ternyata dia terhenti lagi. Apa yang terjadi? Dia melihat di samping kirinya. Oh malaikat, itu kok ada sungai warnanya kuning kemasan. Itu sungai apa? Oh, itu adalah sungai yang terbuat dari madu. Hah? Sungai dari madu? Hah, keren banget. Oh malaikat, aku boleh minum nggak? Silakan. Dia minum teman-teman. Tapi kali ini berbeda. Ketika dia minum, kenikmatannya luar biasa. Apa yang berbeda? Setelah dia minum, dia melihat ada pemandangan yang membuat matanya melotot. Oh malaikat, itu sebentar, itu kok ada istana besar banget, gede banget, terbuat dari emas dan permata berkilauan. Oh malaikat, itu istana siapa? Oh, itu adalah istana yang Allah siapkan untuk anak-anak yang soleh, untuk anak-anak yang rajin mengajinya, untuk anak-anak yang rajin menghafal Quran. Bahkan di dalam istana itu Allah siapkan 2 mahkota yang nantinya akan diberikan kepada ayah dan bunda pemilik istana itu. Nah, keren banget teman-teman. Ternyata Soleh lihat dari kejauhan, dia melihat temannya. Siapa namanya teman-teman? Yang kencang siapa namanya? Si Budi udah ada di dalam istana itu. Tapi Soleh bukannya senang, dia malah nangis. Air matanya keluar bercucuran sambil teriak, nangisnya kenceng banget. Malaikat bingung, langsung pegang pundaknya si Soleh. Soleh, ya malaikat, kenapa kamu menangis? Kamu sudah masuk surga. Oh malaikat, kalau aja aku bisa kembali ke dunia, aku mau kembali ke dunia, biar aku rajin ngajinya, rajin baca Quran, jadi anak soleh, biar aku dapat istana itu. Soleh ternyata nangis karena nggak dapat istana seperti yang didapatkan oleh temannya si Budi. Tapi pada saat dia nangis kejer, tiba-tiba matanya melotot lagi, air matanya dihapus sama dia. Kenapa? Dia melihat sebuah keajaiban. Ada seorang anak lagi lari-larian di depannya bersama ayah dan bundanya. Oh, malaikat. Ya, kenapa? Itu kok ada anak-anak kecil itu lari-larian sama ayah sama bundanya, makan enak, makan ayam goreng, pizza, es krim, enak banget. Ya, itu memang hadiah untuk anak itu. Sebentar. Oh malaikat, Kenapa? ayah Kenapa ayah? Ayah sama bunda aku kok nggak ada di sini? Teman-teman, lah apa yang dilakukan malaikat? Malaikat langsung minta Soleh. Iya malaikat. Silakan. Nikmati surga. Nikmati surga yang telah Allah janjikan. Nggak mau. Aku nggak mau masuk surga kalau ayah sama bunda aku nggak ada sama aku. Malaikat makin bingung teman-teman. Kenapa? Karena malaikat tahu ayah dan bundanya Soleh sedang ngantri. Ayah dan bundanya Soleh sedang ngantri di depan pintu neraka. Baru kena hawanya aja, kulit tangannya sudah terbakar. Baru kena hawanya aja, pipinya sudah terbakar. Soleh nggak tahu, malaikat nggak mau ngasih tahu karena malaikat nggak tega. Tapi apa yang dilakukan Soleh? Soleh langsung dia ngancem malaikat. Oh malaikat, Kenapa Soleh? aku nggak mau masuk surga kalau ayah sama bunda aku nggak ikut sama aku. Aku mau sekarang aku mau keluar aja dari pintu surga. Aku mau tunggu ayah, aku mau tunggu bunda sampai kapanpun. Aku mau tunggu, aku mau minta sama Allah biar ayah dan bunda bisa masuk surga sama aku. Teman-teman, ternyata Soleh nggak cuma ngancem, dia beneran. Apa yang dilakukan Soleh? Dia lari kenceng banget, dalam secepat kilat dia sudah berada di depan pintu surga. Apa yang dilakukan Soleh lagi? Dia angkat kedua tangannya, dia memohon kepada Allah, dia menangis, mengeluarkan air mata yang banyak. Dia berdoa, Ya Allah, hamba bersyukur ya Allah, hamba bersyukur sudah
sudah Kau masukkan ke dalam surga. Tapi ya Allah, hamba nggak mau masuk surga. Kalau ayah sama bunda belum masuk surga sama hamba maunya masuk surga sama ayah dan bunda, biar bisa bareng-bareng ya Allah. Kabulkan ya Allah. Teman-teman, Soleh nangisnya makin menjadi-jadi, air matanya mengalir membasahi pipinya sampai ke kakinya, banyak banget. Dia ingat sama ayah, sama bundanya, bagaimana ayahnya berjuang untuknya, bagaimana bundanya berkorban untuknya. Lalu apa yang terjadi? Allah kemudian mengabulkan doa Soleh. Malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mengambil ayah dan bundanya Soleh. Lalu ayah dan bundanya Soleh dimandikan, diberikan pakaian yang indah, dan dalam secepat kilat ayah dan bunda Soleh sudah ada di belakang Soleh, kurang lebih jaraknya 3 meter. Tapi Soleh tetap berdoa sama Allah karena dia nggak tahu, dia menangis. Ketika tangisannya makin besar, malaikat kemudian menepuk pundak Soleh. Soleh, iya malaikat, kenapa kau menangis makin besar? Aku tungguin bunda, aku tungguin ayah biar bisa masuk surga bareng-bareng. Soleh, iya. Coba lihat di belakangmu, ada ayah dan bundamu. Bohong, dari tadi aku jalan, aku nggak lihat ayah, aku nggak lihat bunda, aku jalan sendirian aja. Silakan, coba kau lihat sekarang. Beneran ya? Silakan. Apa yang dilakukan Soleh? Ketika sebenarnya dia nggak berani karena dia takut itu hanya omongan aja. Tapi ketika dia lihat ke sebelah kanannya, ke belakang kanannya, dia melihat ada sosok laki-laki yang dia ingat. Laki-laki itu teman-teman suka anterin dia sekolah. Laki-laki itu pagi-pagi anterin dia sekolah, kemudian sorenya anterin dia ngaji. Dia kaget, dia teriak, ayah, ini ayah beneran. Sambil menahan tangis yang luar biasa, dia berlari kepada ayahnya kenceng banget sambil teriak, ayah. Dia peluk ayahnya teman-teman. Kemudian ayahnya peluk juga Soleh dengan kehangatan. Bahkan Soleh memeluk ayahnya nggak pengen berhenti sampai kapanpun. Tapi teman-teman, apa yang terjadi? Ayahnya Soleh bilang terima kasih sama Soleh. Nah, terima kasih nah, engkau telah mengajak ayah masuk ke dalam surga. Soleh langsung jawab, ayah nggak boleh ngomong kayak gitu. Kan ayah selama ini ngajarin aku buat jadi anak yang soleh, jadi anak yang rajin sholatnya, jadi anak yang rajin ngajinya, rajin sekolahnya, rajin salawat sama Rasulullah. Akunya aja yang susah untuk dibilangin. Teman-teman, ayah dan Soleh sama-sama menangis. Tangisannya sangat haru. Kemudian air matanya saking banyaknya bercampur menjadi satu. Tapi teman-teman, ketika Soleh lagi peluk ayahnya sambil nangis, dia melihat di samping kirinya ada sosok wanita sedang tersenyum. Dia ingat wanita itu adalah sosok ibunya yang suka siapin dia sarapan sebelum ke sekolah, yang suka siapin baju, setrikain baju buat dia sekolah. Dia kemudian melepaskan pelukan ayahnya. Perlahan dia meninggalkan ayahnya, dia lari ke arah bundanya. Larinya kencang banget sambil histeris. Bunda, ini ibu, ini benar nih ibu. Dia lari kencang banget teman-teman. Dia lari sambil teriak, ibu. Apa yang dilakukan Soleh? Bundanya dipeluk teman-teman. Bunda juga peluk Soleh. Bunda bilang terima kasih sama Soleh karena sudah mengajak bunda masuk ke dalam surga. Tapi Soleh langsung jawab. Soleh langsung bilang sama bundanya, bunda, sambil bercucuran air matanya dia menyampaikan suatu kata, bunda nggak boleh, bunda nggak boleh bilang terima kasih sama aku. Kan bunda yang sudah mengandung aku selama 9 bulan lamanya, pasti rasanya sakit bunda. Bunda juga yang sudah memberikan aku bertaruh nyawa, menyediakan darah yang banyak. Bunda juga yang sudah menyusul aku kurang lebih 2 tahun lamanya. Bunda gak boleh ngomong kayak gitu. Teman-teman, apa yang terjadi? Ayah sama bundanya akhirnya bareng-bareng sama Soleh masuk surga. Tepuk tangan dong buat Soleh. Teman-teman, siapa di sini yang ingin masuk surga ajak ayah bunda? Oke, sekarang Kaizul tanya ya. Kalau di belakangnya ada nggak orang tua yang hadir? Kalian yang hari ini bundanya hadir, boleh peluk bundanya. Silakan dipeluk bundanya, silakan. Ya, kalian peluk bunda kalian, kemudian kalian minta maaf sama bunda kalian. Kalian bilang, bunda terima kasih bunda telah melahirkan aku bunda. Bunda, maafin aku selama ini aku suka kalau dikasih tahu suka ngelawan bunda. Bunda, doain aku buat jadi anak yang soleh dan soleha.
biar aku menjadi anak yang sukses. Bukan nangis karena cengeng, bukan nangis karena cinta sama ayahnya, bukan nangis karena cinta sama bundanya, bukan nangis karena cinta sama Rasulullah. Yang terpenting adalah kalian pulang dari acara ini, kalian bisa berubah jadi anak yang soleh, jadi anak yang cinta sama ayah, cinta sama bunda, cinta Rasulullah, sayang dengan guru. Bayangkan teman-teman, hanya tangisan kita yang keluar hari ini itu bakal bisa menjadi saksi ketika nanti kita di akhirat, ketika kita nanti menghadap sama Allah. Tapi teman-teman tahu nggak? Ada satu hal lagi yang terpenting yang Kaizul mau kasih tahu sama kalian. Apa itu Kaizul? Ayah dan bunda itu pengen banget nanti ketika ayah dan bunda sudah tidak bersama dengan kalian, ayah dan bunda sudah ada di alam barzah. Ayah dan bunda cuma ingin satu teman-teman, doakan mereka untuk dilapangkan kuburnya, doakan mereka untuk dilapangkan kuburnya, diberikan keindahan juga, diberikan kesejukan kuburan mereka. Itu yang ayah dan bunda inginkan, itu yang bunda dan ayah harapkan dari kalian, tidak lebih dari itu teman-teman. Teman-teman, kalau ada dari kita siapapun itu, kalau dipanggil sama ayah sama bunda suka lama-lama, suka nggak dengar, suka pura-pura nggak dengar, teman-teman, Kaizul cuma ingetin, suatu hari, suatu masa akan datang masanya kalian akan panggil ayah kalian akan panggil bunda kalian, tapi ayah dan bunda nggak jawab teman-teman. Ayah dan bunda nggak menjawab, bukan karena dia benci sama kalian, bukan karena dia nggak mau sayang sama kalian, tapi karena karena ayah dan bunda sudah lebih dahulu dipanggil oleh Allah untuk menghadap sama Allah. Teman-teman, apa yang terjadi sama Soleh selanjutnya? Soleh masuk surga sama ayah, sama bunda. Kemudian Soleh makan makanan yang lezat, minum minuman yang nikmat. Lalu Soleh kecapean. Soleh sama ayah dan bunda sampai di sebuah pohon yang kurang lebih tingginya 200 meter. Di sana dia tertidur di pangkuan ayah dan bunda. Kecapean, dia tertidurnya sambil ngorok pula. Udah gitu sambil ngiler juga. Ayahnya bangunin Soleh yang lagi tertidur. Soleh, nah bangun nak, sebentar lagi itu teman-temannya ngaji di masjid, sebentar lagi sholat asar, ayo nak bangun. Soleh menjawab, apa ya? Bangun, aku baru aja tidur, udah dibangunin lagi. Sebentar, tadi ayah bilang apa? Sholat, ngaji. Ayah, sholat sama ngaji itu nggak ada ayah. Sholat sama ngaji itu nggak ada. Sholat sama ngaji itu nggak ada. Soalnya kita sekarang sudah tinggal di surga. Sholat sama ngaji itu cuma ada waktu kita tinggal di dunia ya. Jadi kita nggak sholat lagi sekarang, nggak ngaji lagi. Kita tinggal menikmati apa yang Allah kasih ayah. Soleh, iya kenapa ya? Kamu surga. Gimana mau masuk surga? Sholatnya aja masih males, ngajinya aja masih ogah-ogahan. Ayo buka matanya, buka matanya. Iya cepat buka matanya. Iya aku buka ya. Bentar, ayah. Tapi ini mataku belekan ayah. Ya udah cepetan buka. Iya aku rapi dulu ya matanya ya, biar nanti enak liatnya. Tapi ayah, ingus aku abahnya kayak udah lap dulu. Ya aku lap dulu ingusnya. Nah, ayah apalagi? Nanti pas aku bangun buka mata nggak ada pocong kan? Pocong aja. Iya beneran ya. Ya udah cepet buka matanya. Iya aku buka dulu matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ingusnya banyak banget lagi. Buka dulu matanya. Sebentar. Ayah nggak ada pocong kan? Pocong apa sih? Itu banyak putih-putihnya. Udah cepetan buka matanya. Iya. Ayah masih remang-remang ini nggak bisa kelihatan. Bukanya yang lebar. Iya sebentar. Ini sebentar. Kamu kenapa teriak-teriak kayak ngeliat setan aja? Bukan ayah, aku nggak ngeliat setan. Aku tadi ngeliat ayah sama bunda masuk surga sama aku. Ayah, kenapa sayang? Ayah, aku mau janji. Mau janji apa? Aku mau janji mulai hari ini aku mau jadi anak yang soleh seperti nama yang ayah bunda kasih, menjadi anak yang rajin sholatnya, rajin belajar, rajin baca Quran, rajin sholawat, sepatu sama ayah dan bunda sama guru juga di sekolah. Ya udah, bener ya kamu janji ya. Iya ya, maafin aku ya. Teman-teman, akhirnya hari itu Soleh berubah menjadi Soleh seperti nama yang dikasih sama ayah dan bundanya. Tepuk tangan dong buat Soleh.